Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan, kita akan berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur, hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi atau penyelewengan. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan karena Allah adalah kebenaran. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya. Kita orang percaya yang disebut sebagai pengikut Kristus harus menyadari dan mempraktekkan supaya hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran dengan cara kita mengikuti apa yang dikehendaki Kristus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Kristus adalah kebenaran seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karena Yesus Kristus adalah kebenaran, maka Allah telah membenarkan kita ketika kita berada di dalam Dia, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah dengan cara kita yang berdosa, tetapi Yesus dibuat berdosa supaya kita dikatakan dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus. Jika kita telah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di dalam Yesus kita wajib hidup untuk kebenaran. Bahkan Rasul Yohanes menasihati setiap orang yang percaya yang berada dalam Yesus Kristus diharuskan supaya mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukankah kita sudah ada di dalam Dia? Jadi karena kita sudah ada di dalam Kristus, dibenarkan dalam Kristus oleh Allah, maka kita dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup dalam kebenaran bukanlah hal yang mudah kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini. Hidup dalam kebenaran itu bukan suatu hal yang mudah, akan menghadapi berbagai perjuangan yang berat, karena seringkali apa yang dikatakan susah untuk dipraktekkan. Untuk hidup dalam kebenaran dibutuhkan kesatuan antara perkataan dan perbuatan.
Oleh karena itu adalah sangat penting bagi kita untuk belajar memiliki suatu prinsip hidup yang kuat untuk hidup dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi melalui kehidupan kita, mari kita belajar untuk melakukan apa yang benar. Sama seperti Yesus hidup dalam kebenaran dan kita dibenarkan dalam Yesus supaya kita hidup untuk melakukan apa yang benar. Seperti sebagai contoh perubahan hidup, Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa setelah ia dibenarkan dalam Kristus Yesus, ia juga wajib hidup dalam kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara ia mempraktekkan kebenaran itu. Ia berjuang untuk kebenaran itu untuk dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada perubahan di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika ia ada di dalam Kristus. Ia dibenarkan di dalam Kristus sehingga dia hidup untuk kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, mari kita belajar untuk mempraktekkan hidup dalam kebenaran. Misalnya dengan cara kita berbicara secara jujur, kita punya ketulusan hati dan suka berterus terang. Seringkali sebagai orang percaya kita merasa malu untuk melakukan dan menyampaikan suatu kebenaran karena mungkin kita takut dianggap suci, kita takut dianggap menyakiti perasaan orang lain. Ketakutan-ketakutan yang kita rasakan karena malu akhirnya menghambat kita untuk hidup dalam kebenaran. Ketakutan-ketakutan yang kita rasakan karena malu untuk hidup dalam kebenaran juga membuat kita mencoba untuk menutupi dan menyembunyikan perasaan tersebut dengan menggunakan topeng dan hidup dalam sebuah kepalsuan. Jadi bagaimana kita mengatasi ketakutan-ketakutan akibat dari rasa malu untuk hidup dalam kebenaran? Kita mengatasinya dengan belajar untuk mengambil sebuah komitmen dan menyadari bahwa kita hidup dalam kebenaran selalu mengandung konsekuensi. Bisa saja karena kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi tidak disukai oleh orang lain. Kita menjadi dianggap tidak setia kawan. Kita dianggap sok suci dan masih banyak berbagai anggapan lainnya. Namun sebagai pengikut Kristus, mari kita memutuskan, memilih berkomitmen untuk memiliki prinsip bahwa kebenaran harus dijunjung dan diperjuangkan walaupun apapun konsekuensinya yang harus kita terima. Karena itu mulai hari ini perasaan-perasaan malu yang mencegah kita untuk hidup dalam kebenaran harus kita hilangkan. Kita mau belajar berkomitmen untuk setia kepada Yesus Kristus dengan jalan hidup dalam kebenaran. Harus hidup dalam kebenaran adalah kewajiban bagi kita. Karena kita tahu Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang akan menuntun dan membawa kita berjalan dari dunia yang fana kepada kerajaan surga, kehidupan yang kekal yang Allah sediakan bagi kita yang percaya dan mengikutinya. Mari kita
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur berterima kasih buat firman yang disampaikan dan didengarkan. Biarlah kami bukan hanya penyampai pendengar tapi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri dan kami dibenarkan di dalam Yesus. Kami yang berdosa dibuat tidak berdosa di dalam Yesus supaya kami dibenarkan di dalam Allah. Dan biarlah kami melaluinya belajar untuk hidup dalam kebenaran dengan menuruti firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami Tuhan, menuntun kami dari dunia ini menuju kerajaan surga yang Kau sediakan bagi kami yang percaya dan mengikut Engkau. Kami juga berdoa buat bangsa negara ini Tuhan, berkati bangsa negara ini Tuhan Yesus dalam segala suatu pergumulan persoalannya. Berkati presiden, wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang dipercaya untuk memerintah bangsa ini, sehingga Tuhan melalui mereka Tuhan, mereka melakukan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin Tuhan. Pandemi ini Tuhan kami akan lalui dan Tuhan akan tolong bangsa kami untuk tetap bisa Tuhan Yesus menjaga keamanan, menjaga ekonomi, bahkan hal-hal yang lainnya menjaga tetap berjalan dengan baik Tuhan Yesus sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, berkati secara khusus buat anak-anak Tuhan yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Amin yang ada di JSS. Berkati sepanjang hari ini kami yang mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.